Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam, saudaraku, khususnya Bapak Ibu Guru dimanapun saat ini berada. Selamat berjumpa di channel Merdeka Belajar Guru Penggerak dalam acara obrolan santai. Bapak Ibu, terima kasih Bapak Ibu telah mengikuti acara ini. Acara ini sangat menarik Bapak Ibu, dikemas dalam obrolan santai tetapi serius. Pada kali ini materi obrolan kita adalah hasil pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar. Luar biasa Bapak Ibu, menarik sekali. Coba kita obrolkan bagaimana hasil pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar selama ini. Nah, kita pilih materi ini berangkat dari adanya sebuah pertanyaan seorang bapak guru yang menanyakan kepada kami. Banyak orang tua siswa yang mengeluh tentang hasil pembelajaran bahasa Indonesia sekarang ini, Pak. Jadi keluhan dari orang tua diterima, disambut dengan baik oleh teman kita. Bagaimana keluhannya? Begini, tulisan anak-anak sekarang itu jelek-jelek, Pak. Anak sulit diajak berkomunikasi, anak sulit untuk menyampaikan pendapat. Ini bersumber dari orang tua siswa. Saya apresiasi sekali. Ini menandakan bahwa orang tua sekarang sudah merasakan, sudah ikut merasakan bagaimana hasil pembelajaran selama ini yang kita lakukan. Kemudian ditanyakan kepada kami. Kemudian sebelum saya menjawab, saya sampaikan itu merupakan kasus, Pak. Kasus seperti itu memang terjadi tidak hanya pada 1-2 SD atau 1-2 kecamatan maupun 1-2 kabupaten, tetapi sudah merata bersifat nasional ini. Nah, apakah kasus tersebut memang benar adanya atau hanya sekedar isu? Nah, untuk itu mari kita perhatikan hasil penelitian dari beberapa lembaga survei. Di samping itu juga bagaimana pendapat para ahli dan tokoh masyarakat serta data yang ada tentang hasil pendidikan khususnya pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi kita cross check dulu. Begini, berdasarkan 4 lembaga survei. Jadi 4 lembaga survei ini saya kutip dari beberapa berita yang ada di koran, berita di televisi dan sebagainya, artikel-artikel. Saya kutip seperti ini. Nomor 1, International Education Achievement mengatakan bahwa kemampuan membaca anak SD Indonesia berada pada urutan 38 dari 39 negara peserta yang diteliti. Ini tahun 2000. Kemudian dari PIR tahun 2011, kemampuan membaca anak Indonesia pada urutan 42 dari 45 negara yang disurvei. Yang ketiga, kemampuan berkomunikasi anak Indonesia menduduki peringkat 60 dari 61 negara yang disurvei. Ini tahun 2019. Sekali lagi ini bisa dikritisi, bisa direvisi, mungkin ada salah ketik dan sebagainya. Kemudian dari PISA tahun 2015, kemampuan membaca anak Indonesia menduduki urutan 64 dari 72 negara yang disurvei. Kemudian tahun 2018 jauh merosot, yaitu menduduki peringkat 72 dari 77 negara yang disurvei. Luar biasa Bapak Ibu. Sekali lagi ini pendapatnya lembaga survei, bukan pendapat kami. Nah, bagaimana dengan pendapat ahli bahasa? Nah, ini pernah disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. J.S. Badudu. Beliau mengatakan dalam sebuah seminar di Bandung, selama ini pengajaran bahasa Indonesia di tingkat SD hingga SMU kurang praktis karena lebih menekankan aspek teori. Ini dimuat di Bandung Kompas. Kemudian bagaimana pendapat tokoh pendidikan?
Ada yang mengatakan pengajaran bahasa di sekolah membuat siswa menjadi bisu dan rabun atau buta. Ini acaranya talkshow di TVRI tanggal 13 Maret 2000 Bapak Ibu. Dikatakan bisu karena anak tidak dapat mengungkapkan makna kata dan tidak dapat membaca dengan baik. Dan dikatakan rabun atau buta karena anak tidak dapat menangkap makna kata. Hal ini disebabkan yang diperoleh hanyalah sekedar ilmu pengetahuan bahasa atau teori bahasa. Demikianlah pendapat tokoh pendidikan. Jadi pendapat tokoh pendidikan dan pendapat ahli bahasa relatif sama. Nah, kemudian bagaimana berdasarkan data? Nah, untuk urusan data ini saya kira semuanya sudah tahu, ini tidak rahasia lagi. Bahkan pernah disampaikan oleh Bapak Muhammad Nuh, mantan Menteri Pendidikan zaman dulu, pernah mengatakan rata hasil UN, ujian nasional, secara nasional mapel bahasa Indonesia pada posisi terendah. Rata-rata hasil tryout tingkat kabupaten pun demikian, mapel bahasa Indonesia itu posisinya terendah. Dan ini saya kira sekali lagi semua tahu karena diberitakan di surat-surat kabar maupun di media elektronik. Kemudian fakta di lapangan, tulisan anak-anak belum sesuai dengan kaidah bahasa. Yang dimaksud penerapan huruf besar, membubuhkan tanda baca, kemudian spasi, cara menulis anak ini juga masih maaf sekali lagi semrawut, belum tepat, belum benar. Saya punya bukti dokumen dan ini akan saya sampaikan pada video berikutnya. Saya tunjukkan pada video berikutnya. Dan saya kira semua Bapak Ibu guru juga berpendapat yang sama saya kira. Jadi ini nanti urusannya panjang Bapak Ibu untuk channel ini. Terus kemudian cara membaca anak-anak masih belum benar. Ini cara anak untuk mengintonasikan tanda baca pada kalimat. Jadi cara membaca anak masih belum benar ini terkait dengan mengintonasikan tanda baca. Ini belum tepat. Ini saya juga punya dokumen tentang video anak-anak membaca di depan kelas. Kemudian anak-anak sulit untuk menyampaikan pendapat atau ide. Ini pernah disampaikan oleh salah seorang ibu guru ketika itu saya adakan ngobrol bersama. Saya tanyakan masalahnya apa Bu selama ini yang panjenengan rasakan. Beliaunya menyampaikan bahwa anak-anak itu loh Pak, untuk menyampaikan pendapat atau ide itu sulit. Anak-anak punya ide, punya pendapat, tapi untuk menyampaikan itu sulit. Nah, itu pendapat beliau. Jadi ini fakta di lapangan seperti itu Bapak Bu. Nah, bagaimana sekarang pendapat panjenengan? Menurut pendapat panjenengan seperti apa ini hasil pembelajaran bahasa Indonesia? Berhasil ataukah gagal? Saya berpendapat, sekali lagi, kita boleh berbeda pendapat. Sekali lagi tidak masalah. Jadi kita itu membiasakan berbeda pendapat. Saya kira tidak masalah Bapak Ibu. Dan ini akan saya pertanggungjawabkan, akan saya uraikan, saya jelaskan pada video-video berikutnya. Sampai bagaimana soal bahasa Indonesia yang benar, tulisan anak, video anak dan sebagainya. Berdasarkan hasil 4 lembaga survei menyatakan kemampuan membaca anak Indonesia rendah, kemampuan berkomunikasi anak Indonesia rendah. Pendapat ahli bahasa dan tokoh pendidikan, pembelajaran bahasa Indonesia lebih menekankan aspek teori bahasa. Terus pembelajaran bahasa di sekolah menjadikan anak bisu dan rabun atau buta. Terus data-data yang ada, rata hasil UN maupun tryout pada posisi terendah untuk mapel bahasa Indonesia. Fakta di lapangan pun demikian, tulisan anak-anak belum sesuai dengan kaidah bahasa. Kemampuan membaca anak-anak masih rendah, kemampuan berkomunikasi anak-anak masih rendah. Nah, maka saya berkesimpulan, saya berpendapat, proses pembelajaran bahasa Indonesia di SD selama ini telah gagal. Sekali lagi ini pendapat saya dan saya akan bertanggungjawabkan
saya sampaikan dalam video-video berikutnya. Saya punya bukti-bukti dan saya bisa menjelaskan. Untuk itu jangan lupa subscribe supaya mendapatkan kiriman video yang pertama. Like dan komen, bahkan share kepada teman-teman. Karena ini menarik sekali Bapak Ibu. Channel Merdeka Belajar Guru Penggerak ini sangat menarik sekali. Nah, sekarang tiba saatnya pertanyaan, masalahnya apa ya Pak? Nah, ini kita kembali kepada pertanyaan awal tadi. Masalahnya apa ya Pak? Masalahnya itu begini ya Pak Ibu. Ini jawaban saya. Sekali lagi jawaban saya ini saya bertanggungjawabkan. Masalahnya karena konsep pembelajaran bahasa Indonesia di SD selama ini lepas dari konteksnya. Luput sudah, bereset. Nah, pasti panjenengan tanya, pasti panjenengan dalam hati dan pikiran panjenengan, apa maksudnya lepas dari konteks? Oke, saya jelaskan dan nanti saya buktikan. Karena selama ini di dalam proses pembelajaran bahasa dianggap atau diposisikan sebagai ilmu atau linguistik. Sekali lagi, selama ini di dalam proses pembelajaran bahasa itu dianggap atau diposisikan sebagai ilmu atau linguistik. Sehingga di dalam proses pembelajaran itu anak dibelajarkan ilmu bahasa. Gitu loh. Sekali lagi, selama ini dalam proses pembelajaran bahasa dianggap diposisikan sebagai ilmu atau linguistik. Bukan dianggap atau diposisikan sebagai media alat komunikasi. Nah, mestinya bahasa itu hanya dianggap sebagai alat komunikasi, dipakai sebagai alat komunikasi, bukan dianggap sebagai ilmu. Sehingga akibatnya apa? Ini akibatnya proses pembelajaran lebih menekankan pada aspek teori dan ilmu pengetahuan bahasa, bukan praktek berbahasa atau praktek berkomunikasi. Saya bisa menjawab atau menyampaikan ini karena nanti bisa saya buktikan dari cara merumuskan kalimat soal. Bagaimana kalimat soal itu kelihatan sekali. Soal itu mengukur kemampuan berkomunikasi atau mengukur kemampuan tentang ilmu atau teori bahasa, itu akan kelihatan di sana. Jadi selama ini obsesinya dalam pembelajaran bahasa Indonesia terlalu tinggi. Padahal sebetulnya sangat sederhana sekali karena sifatnya masih dasar. Selama ini terlalu tinggi ilmunya yang dibelajarkan. Kemudian akibat yang kedua, karena bahasa dianggap ilmu tadi, maka kata memahami selama ini dianggap kata yang abstrak, tidak operasional, tidak dapat diukur. Nah, ini juga saya bisa membuktikan bagaimana cara merumuskan kalimat soal. Akan terlihat di sana nanti. Maka dari itu video berikutnya nanti tentang pemaparan tentang soal-soal bahasa Indonesia yang benar seperti apa. Nah, mestinya kata memahami itu untuk mata pelajaran bahasa Indonesia dapat diukur, bukan abstrak dan sangat operasional. Mengapa? Nah, sesuai dengan tuntutan tujuan pembelajaran bahasa Indonesia di SD. Ini ada pada kurikulum. Sekali lagi, ini ada pada kurikulum. Kata memahami sesuai dengan tujuan pembelajaran bahasa Indonesia di SD itu sangat operasional dan wajib. Tapi selama ini tidak dipakai. Jadi tidak ada Bapak Ibu guru membuat RPP dengan tujuan agar siswa dapat memahami. Nah, memahami puisi, memahami isi cerita, memahami isi surat, tidak ada. Yang ketiga, kemampuan yang dinilai, diukur pada diri anak tidak jelas alias kabur. Ini terbukti dari penilaian. Bapak Ibu guru tidak punya format penilaian. Apa kemampuan yang dinilai? Jadi seharusnya yang dinilai itu kemampuan apa dalam pembelajaran bahasa Indonesia, itu tidak jelas. Ini akibat dari bahasa Indonesia, bahasa dianggap sebagai ilmu. Nah, pertanyaannya, apakah sudah ada usaha dari pemerintah untuk meningkatkan hasil pembelajaran khususnya pada pembelajaran bahasa Indonesia? Ini pasti
Pasti ada pertanyaan seperti itu. Jawaban saya, kalau secara khusus untuk mapel bahasa Indonesia saya kira belum. Tetapi secara umum sudah. Pemerintah sudah beberapa kali berusaha untuk memperbaiki ini secara umum, tapi secara khusus bahasa Indonesia belum. Contoh, perbaikan dari sisi kurikulum, mulai sebelum KBK. Dulu masih sistem cawu. Ada KBK 2004, KTSP 2006, K13 sampai sekarang. Nah, untuk K13 itu pun sudah berkali-kali dilakukan revisi dan revisi. Kalau tidak salah 6 atau 7 kali revisi K13. Jadi usaha pemerintah sudah. Terus diadakan gerakan literasi. Nah, literasi digital, literasi macam-macam. Ini diharapkan ada gerakan membaca, menulis. Terus diadakan sudut baca setiap kelas. Jadi tiap-tiap kelas disarankan ada sudut baca. Terus dibangunkan perpustakaan setiap sekolah. Setiap sekolah ada perpustakaan. Gerakan membaca 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Terus dilakukan berbagai macam lomba seperti lomba menulis, lomba mengarang, lomba membaca puisi, lomba berpidato, lomba ceramah. Nah, namun ada yang berpendapat hasilnya tetap tidak ada hasilnya. Hasilnya tetap tidak ada kemajuannya. Nah, hasilnya tetap. Artinya tetap tidak ada perkembangan. Bahkan cenderung menurun. Ini pendapat banyak orang. Nah, kesimpulannya Bapak Ibu, hasil pembelajaran bahasa Indonesia di SD selama ini telah gagal. Nah, kegagalan itu karena proses pembelajarannya disebabkan karena konsep. Kegagalan pada proses karena konsep pembelajaran bahasa Indonesia selama ini lepas dari konteksnya, yaitu bahasa dianggap atau diposisikan sebagai ilmu pengetahuan. Padahal seharusnya dianggap sebagai alat media saja. Kalau diposisikan sebagai ilmu, yang harus dibelajarkan kepada siswa adalah ilmu pengetahuan bahasa ini. Untuk itu saya kira cukup. Ini ada lanjutannya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa subscribe nanti biar mendapatkan kiriman video yang pertama, karena ini luar biasa, ini sangat menarik Bapak Ibu, sangat menarik sekali. Nanti panjang ceritanya, panjang. Oke, saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.